Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Betani Kids, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan beribadah memuji Tuhan bersama Kak Vera dan Kak Sinta. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh Kak Julin. Dan jangan lupa ada Zoom meeting hari Minggu kelas 7 sampai 8 jam 1 siang, hari Senin kelas 5 sampai 6 jam 6 sore. Dan hari Selasa Batita sampai kelas 1 jam 6 sore, hari Jumat kelas 2 sampai 4 SD jam 6 sore. Tayangan ini dapat disaksikan di channel YouTube Betani Kids Kota Madiun. Happy Sunday and God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom, haleluya. Mari bersama kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini dari tempat kita masing-masing. Kita mau bawa korban syukur yang terbaik lewat pujian kita, lewat sembah kita. Dan kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap terus kekal selama-lamanya dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, haleluya. Sama-sama kita mau satukan hati, kita berdoa. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup kami ya Tuhan. Dan kami datang saat ini di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang rindu, dan dengan segenap kekuatan kami. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami rindu membalas setiap kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Lewat sembah kami, ini hati kami, ini hidup kami ya Tuhan.
Kami siap menyenangkan hatimu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu?
hidup kami hanya mau tetap terus selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur akan segala kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Bersyukur untuk kekuatan, untuk kesehatan, bahkan sukacita yang boleh tetap terus kami nikmati di sepanjang umur hidup kami ya Tuhan. Dan kami mau juga tetap terus bersyukur untuk segala apapun yang terjadi dalam hidup kami. Sekalipun kami menghadapi banyak sekali tantangan hidup, namun kami percaya ketika kami bersyukur, maka Tuhan yang senantiasa menghiburkan kami, maka Tuhan yang senantiasa memberikan kami pertolongan. Terima kasih ya Tuhan. Dengan apakah akan kami balas setiap kasih-Mu? Hanya lewat pujian kami, hanya lewat sembah kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari tempat kita masing-masing, kita mau mengangkat tangan di hadapan Tuhan, sembah Dia. Kita mau naikkan syukur, ucapkan syukur, mazmur yang terbaik bagi Dia. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Terima kasih buat segalanya ya Tuhan. Kiara labasi, kiara labara labatakana, kiara labasi, kiara labara 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 labasi, kiara labara labara. Kiara labara labara labasi, kiara labara 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 labatakana, kiara labasi, kiara labara labara labara. Sebab kami percaya ketika kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan, maka Engkau Tuhan yang turun tangan atas setiap kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati setiap kami. Kami mau tetap terus bersyukur hanya kepada-Mu ya Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak
Yesus, sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami dan kami mau tetap terus bersyukur dan mengucap syukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, haleluya, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Dia, Yesus yang layak dipuja dan dipuji. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
terima kasih ya Tuhan untuk segala yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Mari kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau sungguh teramat baik ya Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh ada. Dan kami boleh diberikan kesempatan untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau. Meskipun dari tempat kami masing-masing, namun kami percaya Roh Kudus-Mu tetap terus ada bagi setiap kami. Sebentar Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, kami siap mendengarkannya dan kami siap melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang rasanya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dengan media yang berbeda dan cara yang berbeda. Ini merupakan satu pengalaman yang baru buat semua kita ya. Baik saya yang menyampaikan firman Allah maupun buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan akan firman Tuhan dalam mengerti bahwa corona ini telah mengubah semua budaya manusia.
dan semua bidang kehidupan kita berubah semua, dan rupanya Allah menginginkan adanya sebuah terobosan-terobosan baru. Allah tidak mengizinkan kita untuk melakukan sesuatu yang biasa-biasa, tapi Allah menginginkan kita melakukan sebuah terobosan-terobosan baru, dan itu merupakan sesuatu yang menyenangkan sebetulnya bagi kita yang terus mengikuti akan pergerakan Allah. Jadi cara apapun tidak akan pernah mengurangi kita untuk kita mengasihi Tuhan dan kita mendengarkan firman Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada saat 1 bulan ini saya merasa sangat concern akan satu berita yang berhubungan dengan pemuritan dalam sebuah keluarga. 1 bulan ini hati saya merasa begitu menyala-nyala tentang bagaimana kita sebagai sebuah keluarga itu kita mencapai satu standar, satu level yang diinginkan oleh Allah. Nah, saya ingin menyapa dulu kepada Bapak Saudara semuanya, Bapak Gembala Sidang, para pengurus gereja, dan semua pelayan Tuhan dan pihak-pihak yang mempersiapkan akan acara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan kita semuanya bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Saudara, pada saat hari ini saya ingin berbicara tentang pemuritan dalam sebuah keluarga. Saya akan mendasari terlebih dahulu dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Allah berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, ini semua kita sudah tahu berbicara tentang sebuah amanat agung. Dan di dalam amanat agung ini ternyata ada satu kata dalam bahasa Yunani memiliki sebuah struktur bahasa yaitu imperatif. Imperatif itu artinya perintah. Nah, dalam bahasa Yunaninya yang menganut unsur imperatif adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa Yesus memberikan sebuah perintah kepada kita untuk kita mencapai level seorang murid. Untuk mencapai level seorang murid itu ternyata adalah sebuah perintah. Dan perintah itu yang memerintahkan adalah Allah sendiri, Bapak Saudara. Tapi bukan hanya kita yang mencapai level murid, tapi Allah rindu untuk kita juga memberitakan kebenaran ini supaya semua orang percaya mencapai level murid. Nah, untuk murid, Yesus menginginkan agar kita dibaptis. Bapak Ibu, baptisan pada zaman Yesus merupakan sebuah bentuk deklarasi, bentuk pengukuhan, bentuk pengumuman, bentuk proklamasi, peneguhan bahwa orang itu benar-benar murid Kristus. Jadi baptisan seharusnya orang itu sadar bahwa dalam dirinya adalah dia mendeklarasikan bahwa saya murid Kristus. Saya harus mencapai level murid Yesus. Baptisan itu mengindikasikan begitu sesungguhnya, Bapak Saudara. Nah, cara yang kedua adalah Yesus berkata untuk mencapai level murid Yesus, kita harus melakukan. Bukan memahami, bukan sekedar mengerti, bukan sekedar kita tahu, tapi harus mencapai tahap melakukan. Melakukan apa, Bapak Saudara? Melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, ini menarik, Bapak Saudara. Kita mulai mencari-cari ini di dalam Alkitab, apa yang diperintahkan oleh Tuhan.
supaya kita lakukan, sebab pada waktu kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk mencapai level murid. Nah, dalam renungan atau dalam penyampaian firman Tuhan hari ini, saya akan kasih judul, yaitu pemuritan dalam sebuah keluarga. Saya ingin memfokuskan pemuritan itu dalam keluarga kita masing-masing. Kebetulan dengan corona ini banyak waktu kita dalam keluarga, sehingga kita bisa belajar banyak tentang keluarga. Dan mungkin saja apa yang ingin saya sharingkan tentang keluarga ini, Bapak Saudara, adalah hal-hal yang sudah kita tahu, hal-hal yang sudah familiar, hal-hal yang sudah akrab dalam kehidupan pertumbuhan kekristenan kita, tapi karena sasarannya adalah melakukan, nah rupanya baik adanya untuk kita ulang-ulang, untuk kita renungkan ulang, karena mungkin saja ada area-area tertentu yang kita gagal melakukan. Sehingga pada waktu kita merenung ulang, kita diingatkan ulang, kita menjadi gairah, kita terdorong, kita termotivasi untuk kembali melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, pemuritan dalam keluarga ini saya ingin mengambil dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya baca demikian firman Allah. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di mata Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemuritan dalam keluarga ini yang kita ambil dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21, itu ada beberapa kata yang merupakan perintah. Dan kita tahu dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20 tadi dikatakan bahwa untuk mencapai level murid Kristus, kita harus melakukan yang diperintahkan oleh Allah dalam keluarga kita masing-masing, Bapak Saudara. Saya ingin menerangkan satu persatu. Yang pertama adalah perintah yang ditujukan kepada istri. Di dalam ayat 18 Kolose pasal 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tunduk kepada suami merupakan bentuk perintah. Di dalam struktur bahasa Yunani, tunduk ini adalah perintah. Jadi istri tunduk kepada suami bukan oleh karena budaya yang mengharuskan, istri tunduk kepada suami yang diperintahkan oleh firman Allah, Bapak Saudara. Ini menarik, Bapak Saudara, sebab frase di belakangnya berkata demikian. Kalau istri tunduk kepada suami, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Artinya, standar seorang istri yang baik, standar seorang istri yang takut akan Allah, itu dia berperilaku tunduk kepada suami. Saya mengerti, terutama bagi ibu-ibu yang menyaksikan siaran ini merupakan firman yang agak sulit untuk dilakukan seandainya kita menemui suami kita tidak takut akan Allah, atau hidupnya mungkin jauh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, alasan kita untuk tunduk pada suami kita bukan oleh karena situasi. Alasan seorang istri tunduk pada suami bukan oleh karena keadaan kepribadian sang suami. Alasan istri tunduk pada suami adalah dia taat kepada firman Allah. Nanti Bapak Ibu Saudara sambil melihat 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 2, di situ dikatakan bagaimana jika seorang istri melihat
atau memiliki seorang suami yang tidak takut akan Allah? Apa yang harus dibuat oleh seorang istri kalau seandainya melihat suaminya tidak takut akan Allah? 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 2, dalam surat penggembalaan tersebut Petrus menyampaikan, kalau seorang istri ingin melihat sebuah perubahan dari seorang suami yang dulunya tidak takut akan Allah, supaya dia menjadi takut akan Allah, yaitu tunduk. Tunduk kepada suami yang tidak takut akan Allah. Ini adalah senjata yang diberikan oleh Allah kepada istri untuk melihat perubahan yang terjadi pada diri sang suami. Kita diberi contoh dalam ayat itu adalah hubungan antara Abram dengan Sarah. Bagi saudara, Abraham pernah membuat kesalahan yang fatal, minimal 2 kali kita kenal, yaitu bagaimana dia ditanya, Abraham, siapa saudaraku? Padahal itu Sarah, istrinya. Pada waktu Abraham mengatakan istrinya adalah saudarinya, itu kesalahan yang sangat fatal. Dan itu kesalahan yang mungkin bagi kita sulit sekali kita terima. Tapi kita melihat bagaimana tunduknya Sarah kepada Abraham. Dia iya aja. Dan akhirnya Sarah diperistri oleh penguasa di daerah tersebut. Tetapi kita melihat dari sini sangat jelas sekali. Kalau istri tunduk pada suami dan melakukan perintah itu, maka pertolongan Tuhan, pengharapan Allah akan diberikan kepada seorang istri. Nah, ibu-ibu yang menyaksikan siaran ini, harapan apa buat ibu kepada suami ibu masing-masing? Bagaimana ibu mengharapkan kepada suami kita masing-masing? Ada sebuah harapan-harapan yang besar yang ada dalam hati saudara yang mungkin tidak terkatakan. Tapi saudara punya harapan besar kepada suami saudara. Nah, hari ini ada senjata yang luar biasa bagaimana harapan saudara bisa tercapai. Menginginkan seorang suami yang sungguh-sungguh sesuai firman Allah, yaitu tunduk. Kata tunduk ini adalah perintah. Dan ini senjata istri. Bagaimana dia bisa melihat pertolongan Tuhan untuk harapan-harapan yang dia miliki. Wow, luar biasa. Nah, sekarang bagaimana perintah Allah kepada suami? Suami diperintahkan oleh Allah dalam firman Allah ini adalah, hai suami, kasihilah istrimu. Istri diperintah tunduk pada suami. Sekarang suami diperintah untuk mengasihi istrinya. Mengasihi ini ternyata bukan pilihan. Mengasihi ini merupakan sebuah perintah, kewajiban, tugas, tanggung jawab dari seorang suami kepada istrinya. Bapak Ibu Saudara, pada masa-masa itu, ayat ini, kitab Kolose ini ditulis, budaya hari itu adalah budaya patriarkat. Budaya patriarkat itu seorang laki-laki, seorang suami punya posisi yang sangat penting. Baik dalam kepemimpinan keluarga maupun dalam kepemimpinan masyarakat biasanya dipegang oleh laki-laki. Dan pada waktu seorang suami atau seorang laki-laki menikah, biasanya saya istri, saya adalah pemimpin istri. Sehingga ekspresi kasih di situ tidak terlalu tampak. Nah, dalam kondisi budaya dan konteks seperti itu, firman Allah datang kepada jemaat Kolose. Hei suami-suami, kasihilah istrimu. Bukan hanya kau jadi pemimpin istri, bukan hanya kau penguasa istri, tapi kau harus menjadi kasih, kau harus mengasihi istrimu. Dan kalau itu dihubungkan dengan Efesus pasal 5, Saudara, standar kasih suami kepada istri adalah kasih Kristus kepada jemaatnya. Tinggi sekali. Suami harus mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Nah, coba lihat. Suami punya tanggung jawab begitu besar. Suami punya tanggung jawab yang begitu, wow, luar biasa. Bagaimana memimpin keluarga dengan kasih dan bukan dengan sebuah penguasaan, tapi dia dengan kasih dia memimpin anggota keluarganya. Nah, ada kalimat yang menarik lagi di belakang, yaitu jangan berlaku kasar terhadap istri. Jangan berlaku kasar itu bahasa aslinya begini, Saudara. Kadang-kadang ya suami istri itu konflik, kadang-kadang suami istri itu mengalami masalah, dan kadang-kadang ada sebuah kata-kata yang didengar oleh suami dari istrinya itu terlalu pedas, terlalu tajam yang disampaikan oleh istri, dan perlakuan-perlakuan dari seorang istri kepada suaminya, mungkin suaminya merasa tidak nyaman.
Nah, dalam posisi yang seperti itu, suami bisa saja hatinya pahit kepada istrinya. Dalam suasana seperti itu, suami bisa saja hatinya. Nah, dalam posisi hati yang pahit dan tidak senang, maka suami bisa berlaku kasar. Mungkin memukul, mungkin menendang, mungkin menyiram, atau apa saja. Firman Allah berkata, jangan pahit kepada istrimu. Jangan marah pada istrimu. Jangan jengkel pada istrimu. Supaya engkau tidak berlaku kasar. Nah, itu firman Allah, Bapak Saudara. Untuk mencapai level murid Kristus, suami istri harus mencapai level seperti itu. Istri harus tunduk, suami harus mengasihi, dan tidak boleh berlaku kasar. Bapak Saudara, kondisi pada waktu itu, anak-anak oleh orang tuanya. Kadang-kadang seorang anak bisa dijual sebagai budak oleh karena orang tuanya mungkin terlilit keuangan, ekonomi, supaya bisa melunasinya, maka anaknya dijual sebagai budak. Jadi konteks hari itu ada banyak keluarga-keluarga memandang anak itu bukan seperti benih ilahi, bukan sebagai seorang anak seperti keluarga kita masing-masing harus dikasih, dilindungi, tapi kadang-kadang diperlakukan bukan seperti anak, dijual sebagai budak untuk menebus tentang kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Dan itu tentunya membuat anak menjadi sakit hati kepada orang tuanya. Maka daripada itu, dalam konteks seperti itu, firman Allah datang kepada anak-anak, hei anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Taatilah orang tuamu sungguh-sungguh dalam segala hal. Dan firman Allah berkata bagaimana? Sebab itu yang indah di mata Tuhan. Anak-anak tidak boleh melihat papanya, mamanya yang galak mungkin, yang cerewet mungkin ya, yang memperlakukan anaknya, membuat hati ini tidak enak, kemudian anak-anak menjadi hatinya pahit. Nah, anak-anak harus bisa taat kepada orang tua dalam segala hal. Kenapa demikian? Firman Allah berkata, karena itu yang indah di mata Tuhan. Kata yang indah hati Tuhan. Firman Allah dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru sudah ditulis. Kalau seorang anak bisa menyenangkan Tuhan dengan cara menghormati kedua orang tuanya, menghargai orang tuanya. Firman Allah berjanji kepada anak-anak, kemanapun kakimu berpijak, kamu akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jadi seorang anak-anak kalau ingin melihat masa depannya cerah, melihat masa depannya diberkati oleh Allah, di mana saudara merantau, di mana saudara pergi meninggalkan orang tua, janji Allah kepada anak-anak yaitu kita akan diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Jika kita menghormati orang tua, kita mentaati orang tua. Nah, perintah yang terakhir ditujukan kepada orang tua. Firman Allah berkata demikian, hei bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Kata bapak-bapak ini tidak harus diterjemahkan pada ayah, tapi juga kepada ibu. Artinya, hei orang tua, jangan sakiti hati anakmu. Seperti tadi saya terangkan, kadang-kadang orang tua bisa terlilit utang, ekonomi sulit, anaknya dijual sebagai budak. Nah, perlakuan semacam itu akan menyakiti anak. Dan kalau anak sakit, hatinya, firman Allah dalam ayat 21 berkata, hati anak bisa menjadi tawar. Artinya apa? Anak-anak bisa bertumbuh menjadi pribadi yang putus asa. Anak-anak bisa bertumbuh menjadi pribadi yang tidak takut akan Allah. Anak-anak bisa bertumbuh menjadi pribadi yang jauh dari Allah karena dari rumah hatinya tawar, hatinya sakit oleh karena perlakuan atau didikan orang tua. Nah, Bapak Saudara, tentang hal ini saya mengingat ada satu kesaksian sekian tahun yang lalu dari sebuah artikel yang saya baca tentang konteks yang terjadi di Amerika Serikat. Ada dinas sosial mengadakan sebuah penelitian. Dia meneliti kepada para narapidana, orang-orang yang terlibat kriminal, orang yang terlibat tentang kejahatan. Mereka teliti. Dan setelah mereka teliti sedemikian rupa, mengapa mereka melakukan tindakan kriminal? Mengapa mereka jadi penjahat? Mengapa mereka berlaku kasar di masyarakat? Dinas sosial mengadakan penelitian dan kesimpulannya adalah seperti ini.
Mengapa masyarakat terjadi kejahatan? Mengapa ada tindak kriminal di masyarakat? Akar dari semua itu adalah hilangnya kasih Bapa di dalam rumah tangga. Bapak Ibu, ternyata Dinas Sosial di Amerika Serikat mengadakan penelitian, dan hasil penelitian itu sangat rohani sekali. Kenapa seseorang melakukan tindak kejahatan? Kenapa seseorang melakukan narkoba? Kenapa seseorang melakukan hidupnya yang putus asa sehingga terlibat kriminalitas di masyarakat? Karena dari rumah dia kehilangan kasih. Karena dari rumah hatinya putus asa. Karena dari rumah tidak ada sebuah kepuasan. Maka daripada itu firman Allah berkata, ada sebuah perintah. Hei orang tua, hei bapak-bapak, jangan sampai satu perlakuan yang semestinya. Bapak Ibu kasihan kalau mereka terjun ke masyarakat. Mereka akan sulit menghargai guru, dosen, pemimpin, gembala sidang, pemerintah. Kenapa ada banyak orang sulit tunduk kepada pemimpin-pemimpin di pekerjaan, di pendidikan, di pelayanan, dan sebagainya? Karena mereka tidak terbiasa taat dari rumah. Karena mereka tidak terbiasa menghargai orang tua dari rumah. Sehingga mereka pada waktu ke masyarakat, mereka akan merasa kesulitan untuk mereka menghargai pemimpin-pemimpin, orang tua yang ada di masyarakat. Nah, mari Bapak Saudara, dalam kebaktian hari ini saya ingin mengajak kita, ayo kita kembali. Kalau seandainya Bapak Saudara sudah menemukan keluarga saudara harmonis, puji Tuhan. Saya berdoa, mari kita pertahankan bersama-sama sampai kita dipanggil Tuhan yang kedua kali. Tapi kalau kita menemukan hari ini bahwa firman Allah ini menemplak kita, dan firman Allah ini menjadi sebuah daya dorong bahwa iya ya, saya gagal di sini, saya gagal tunduk, saya gagal mengasihi, saya gagal tidak berlaku kasar, saya gagal mentaati orang tua, saya gagal untuk membuat anak-anak tidak putus asa. Hari ini firman Allah datang kepada kita, dan hari inilah firman Allah datang kepada kita dengan tujuan untuk kita kembali kepada Allah. Bapak Saudara, Allah tidak hanya menghendaki kita mengikut Kristus, tapi Allah menghendaki kita mencapai level murid. Kita dewasa, kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang menjadi berkat dari keluarga sampai kemanapun kita pergi. Nah, untuk itulah perintah-perintah inilah yang harus kita lakukan. Pemuritan dalam keluarga. Kiranya pemuritan yang pertama dilakukan di dunia pelayanan, dimulai dari keluarga. Kemudian kita masuk pada gereja, kita masuk pada masyarakat, kita masuk pada bangsa dan negara kita masing-masing. Untuk itu, Bapak Saudara, saya ingin mendorong kita pada saat hari ini, ayo kita menyerahkan diri kita kembali kepada Tuhan. Seandainya ada yang melihat siaran ini dengan suami istri bersama dengan anak-anak, tidak ada salahnya sudah bergandengan tangan dan berdoa, Tuhan, ikat kami kembali dengan firman, ikat kembali kami dengan tali kasih. Dan hari ini kiranya hari yang indah dalam masa-masa Corona ini, untuk kita banyak waktu dengan keluarga, dan kita sungguh-sungguh kembali komitmen kita keluarga, bahwa keluarga adalah segala-galanya. Luar biasa. Firman ini kiranya menjadi berkat buat kita sekalian, dan firman ini menjadi jawaban buat semua kita. Kekuatan, penghiburan, dan kita rindu menyenangkan Tuhan mulai dari keluarga kita masing-masing. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bahwa nama berdoa buat semua keluarga-keluarga, menemukan kami, keluarga kami sudah melakukan firman. Tuhan tolong kami, agar kami tetap melakukan ini dengan sungguh-sungguh sampai pada kesudahan. Tapi jika Engkau melihat kami, keluarga-keluarga kami ada yang salah, tidak sesuai dengan firman Allah, istri mungkin sulit untuk tunduk, suami mungkin sulit untuk mengasihi, dan dia berlaku kasar, anak-anak sulit taat kepada orang tua memperlakukan anaknya menjadi tawar hati. Hamba berdoa, Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan kami. Hari ini hari rekonsiliasi, hari ini hari pemulihan, hari ini hari Tuhan ditinggikan dalam keluarga kami. Dan kami ingin melihat berkat jasmani rohani melimpah, akan diberikan mujizat oleh Allah, kelimpahan, dan semua pergumulan kami dijawab oleh Allah. Oh, karena kami kembali kepada apa yang Kau inginkan. Tolong kami masing-masing, Tuhan Kudus, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Itu janji-Mu, dan kami percaya Engkau menyertai perjalanan keluarga kami masing-masing. Berkat jasmani dan rohani melimpah atas semua keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dan menerima pengabulan doa kami.
Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah kami di pagi hari ini. Kau telah berfirman oleh hamba-Mu, bagaimana sebagai orang percaya kami hidup. Karena kami bukan hanya sebagai pendengar Tuhan, ataupun cuma mengerti, tapi kami jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan hari-hari kami belajar Tuhan untuk menjadi Tuhan murid-Mu yang sesungguhnya. Supaya kami Tuhan jadi berkat untuk memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Pimpin kami Tuhan, berikan pengertian lebih lanjut melalui Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengerti Tuhan rencana-rencana-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu dimanapun kami berada, akan Kau pakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman sampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Bambang Sulistyo. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya. Di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanannya, Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih juga atas berkat-berkat-Mu yang telah diberikan bagi setiap umat-umat ini, sehingga kami semua dapat memberikan apa yang terbaik yang dapat kami berikan. Kau bukan Allah yang berhutang dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati Tuhan umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan, dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam kesan kami, pelayanan kami, pendidikan kami, apapun yang kami lakukan berhasil. Dan kami kembali untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus Tuhan berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi, untuk terus Kau berikan kekuatan yang baru Tuhan, bersama seluruh staf jajarannya, supaya dapat menyelesaikan Tuhan segala macam masalah-masalah yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mencintai bangsa ini, dan kami percaya Tuhan, segala permasalahan dapat segera lakukan, dan kami percaya nama-Mu saja yang tinggikan. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kina ramaya ramata sikap pada ramaya ramata, kina ramaya ramala ramaya sikap pada ramata. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk meminta berkat bagi jemaat-Mu tempat ini. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam anak Tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik, asal mengucapkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan, mari kita bersama-sama berkata, amin.